Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk sahabat-sahabatku semua. Selamat datang di channel YouTube Ramang Al Property. Berbicara tentang kesuksesan bukanlah suatu hal yang diperoleh secara kebetulan. Ia terbentuk dari ketekunan doa, kerja keras, pembelajaran, pengorbanan, dan cinta akan hal yang sedang atau ingin kita lakukan. Kali ini admin akan berbagi video edukasi yang tentunya menginspirasi dan memotivasi untuk kita semua serta untuk generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Adapun video inspirasi tersebut adalah datangnya dari 7 putra terbaik Nusa Tenggara Timur yang pernah dipercaya untuk menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri. Wajah Nusa Tenggara Timur terus menghiasi dunia politik nasional. Setidaknya sudah ada 7 putra terbaik yang dipercayakan menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri sejak zaman Presiden Insinyur Soekarno hingga Presiden Insinyur Joko Widodo. Siapa-siapakah orang-orang hebat asal Nusa Tenggara Timur yang pernah menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri? Yuk simak ulasan berikut ini. Number 1, Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes, lahir di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Mei tahun 1912. Meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1992 di usianya yang ke-80 tahun. Ia adalah seorang cendekiawan, politikus, ilmuwan Indonesia yang pernah menjadi guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) dan juga merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang pernah menjabat menjadi rektor UGM pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1966, yang juga menjadi koordinator perguruan tinggi Koperti pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1979, dan juga pernah menjabat sebagai seorang anggota Dewan Pertimbangan Agung DPA RI sejak tahun 1968 sampai dengan 1978, dan sejak era Presiden Insinyur Soekarno ia diangkat menjadi seorang Menteri Pekerjaan Umum sejak tahun 1950 sampai dengan 1951. Mengenang jasa tokoh pahlawan nasional ini, maka Bapak Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes lewat Bank Indonesia yang meluncurkan uang NKRI dengan desain baru. Uang yang menampilkan 12 pahlawan nasional tersebut diluncurkan pada tanggal 19 Januari tahun 2016. Salah satu pahlawan nasional yang gambarnya muncul pada pecahan uang logam 100 yang baru adalah Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes. Mungkin belum banyak masyarakat yang mengenal sosok ini dan alasan pemerintah untuk memutuskan mengabadikannya dalam mata uang NKRI baru. Number 2, Franciscus Xaverius Seda, lahir di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 Oktober tahun 1926. Meninggal di Jakarta pada tanggal 31 Desember tahun 2009 di usianya yang ke-83 tahun. Ia adalah seorang politikus, menteri, tokoh gereja, pengamat politik, dan pengusaha Indonesia. Dalam pemerintahan, posisi yang pernah diembannya antara lain adalah Menteri Perkebunan dalam Kabinet Kerja 4 tahun 1963 hingga 1964 dan Menteri Keuangan tahun 1966 sampai tahun 1968, sewaktu awal Orde Baru, serta Menteri Perhubungan pada tahun 1968 sampai 1973 dalam Kabinet Pembangunan 1. Siapa yang tidak mengenal Franz Xaverius Seda atau biasa disapa dengan Franz Seda? Tentunya nama ini tidak asing, khususnya di telinga warga Unika Atmajaya.
Ia adalah seorang ekonom terkenal pada era Orde Baru ini. Dia juga merupakan pendiri Unika Atmajaya, yang pada saat itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi, sekaligus Ketua Yayasan Atmajaya. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia, dan juga peduli dengan dunia pendidikan. Lahir dari keluarga guru di Lekabay, Flores membuatnya menjadi sangat peduli terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Beliau memiliki semboyan hidup, yaitu berdoa, bertapa, dan bekerja keras. Semboyan itu yang kemudian menjadi motivasinya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan berjuang menjadi orang hebat di tengah pilunya nasib di kota. Untuk mengenang jasa Frans Seda sebagai pendiri Unika Atmajaya, juga kepeduliannya akan pendidikan di Indonesia, maka setiap 2 tahun sekali Unika Atmajaya rutin menggelar sebuah acara penghargaan yang dinamai Frans Seda Award. Penghargaan diberikan khusus bagi 2 orang insan muda yang mendedikasikan dirinya bagi aktivitas pendidikan dan atau kemanusiaan. Bentuk penghargaan yang akan diberikan adalah medali dan sertifikat Frans Seda, serta uang tunai sebesar 50 juta rupiah kepada setiap penerima penghargaan. Adapun keberhasilan di bidang pemerintahan saat menjabat sebagai Menteri Keuangan zaman Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai dengan 1968, ia berhasil menurunkan laju inflasi dari 650% menjadi 112%. Dengan inflasi yang menurun, maka nilai tukar rupiah menjadi membaik. Selain itu, langkah yang dilakukan untuk mampu mengatasi gejolak perekonomian pada saat itu dengan memberikan insentif kepada eksportir. Jadi saat itu ada pemberian insentif di beberapa level pengusaha untuk ekspor, dari pengusaha besar sampai yang kecil. Bahkan pengusaha kecil dibebaskan pajak jika mengekspor barang-barang keluar. Number 3, Profesor Dr. Adrianus Moi, MSc, PhD, lahir di Lotelutun, Oelasin, Rote Baradaya, Rotendau, Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 April 1936. Ia adalah ahli ekonomi Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan 1988 sampai dengan 1993. Ia bersekolah di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Wisconsin. Bapak Adrianus Moi menjabat Gubernur Bank Indonesia di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia adalah anggota kabinet dan pejabat setingkat menteri. Sejak tahun 1988, Presiden Indonesia Soeharto menunjuk Bapak Adrianus Moi menjadi Gubernur Bank Indonesia, kemudian menjadi Duta Besar untuk Uni Eropa dan di bawah Sekretaris Jenderal Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik. Number 4, Dr. Alexander Soniceraff. Bapak Alexander Soniceraff atau biasa dikenal dengan Pak Soniceraff merupakan pria kelahiran Lembata tanggal 1 Juni tahun 1958. Ia adalah seorang dosen filsafat yang dipercaya menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jabatan ini diembannya pada masa kepemimpinan Gus Dur di bawah Kabinet Persatuan Nasional. Banyak pihak yang terkejut dengan penunjukan ini dan para aktivis lingkungan juga menilai lulusan filsafat dari Universitas Leuven Belgia ini tidak sesuai untuk menangani urusan lingkungan hidup di Indonesia. Namun di masa kepemimpinannya, berbagai kebijakan yang membangun lingkungan diambil, terutama yang berkaitan langsung dengan industri. Bapak Soniceraff juga adalah seorang penulis karya ilmiah yang telah diterbitkan oleh penerbit Canisius. Di antaranya adalah Pragmatisme menurut William James tahun 1985, Etika Bisnis tahun 1991, Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah, Telah atas Etika Politik Adam Smith tahun 1996, dan Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi tahun 1997.
Number 5, Yakob Nuawea, lahir di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 April tahun 1944. Dia adalah seorang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabinet Gotong Royong di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Selain itu juga Bapak Yakob Nuawea juga merupakan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Minatnya terhadap persoalan tenaga kerja lah yang membuat Yakob kemudian memutuskan untuk masuk ke Akademi Ilmu Perburuan Jakarta pada tahun 1978 setelah sebelumnya menamatkan sekolah rakyat di Flores, SMP di Ende, dan SPMA di Mataram. Bapak Yakob mengaku tak berpendidikan tinggi, namun kaya pengalaman berorganisasi dan LSM. Dia tetap menjalankan aktivitas politiknya dan menyalurkan aspirasi politiknya lewat Partai Nasional Indonesia. Bapak Yakob Nuawea adalah seorang menteri yang tidak lantas membuat bekas anggota Departemen Buruh Tani dan Nelayan di PDIP ini menjadi sombong. Dia tetap dikenal di kalangannya sebagai pribadi yang low profile. Ada 3 hal yang ingin dicapai oleh Bapak Yakob, yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, menegakkan supremasi hukum dengan memperjuangkan 2 rancangan undang-undang pembinaan dan perlindungan ketenaga kerjaan, serta rancangan undang-undang penyelesaian perselisihan industrial soal transmigrasi dan pengungsi yang kini menjadi lahan garapannya. Dia berpendapat pengungsi akan dipulangkan ke daerah asal. Number 6, Saleh Husin. Saleh Husin merupakan pria kelahiran Pulau Rote pada tanggal 16 September tahun 1963. Ia menjabat Menteri Perindustrian pada Kabinet Kerja era Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Oktober tahun 2014 sampai dengan 27 Juli tahun 2016. Bapak Saleh Husin mengawali karir politiknya dari Partai Amanat Nasional PAN, kemudian berpindah ke Partai Hati Nurani Rakyat Hanura dan duduk sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP. Jenjang pendidikan yang ia pernah tempuh: bersekolah di SD Negeri 1 Baa Rote tahun 1975, SMP Negeri 1 Baa Rote tahun 1979, SMA Palapa Kupang tahun 1982, Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwi Payana Unkris Jakarta tahun 1996, dan meraih gelar Magister Administrasi Publik di Unkris Jakarta tahun 2007. Number 7, Johnny Gerard Plate SE, lahir di Kota Ruteng, Flores, tanggal 10 September tahun 1956. Ia adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Ia merupakan lulusan Universitas Katolik Atmajaya dan memulai bisnis alat-alat perkebunan pada awal tahun 1980-an. Sejak 2013, ia bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia atau PKDI, di mana ia kemudian diangkat menjadi Ketua Mahkamah PKDI. Pada masa berikutnya, dia pindah ke Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, di mana ia kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Nasdem. Ia menikah dengan Maria Anna dan memiliki 3 orang anak. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, ia dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika untuk Kabinet Indonesia Maju.